Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketemu lagi di pembelajaran tematik. Hari ini kita masih di tema 1, subtema 3, di pembelajaran 5 dan 6. Di pembelajaran kali ini, kita akan belajar SPDP, PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Langsung aja ya. Di SPDP, kita belajar tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam pementasan. Sebelumnya, apa sih itu pementasan? Pementasan adalah kegiatan yang menampilkan suatu karya seni yang mempunyai tujuan untuk menghibur. Sedangkan macam-macam pementasan itu apa aja? Nih, macam-macam pementasan seni ada pementasan tari, pementasan drama, pementasan musik. Kali ini kita akan membahas tentang pementasan tari. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum pementasan tari, yaitu ada pertama, gerakan tari tentunya harus hafal. Ya, kalau nggak hafal, bukan pementasan tari, jadi harus hafal dulu nih gerakan tari untuk dipentaskan. Habis itu ada kelengkapan tari, semisal kostum, alat-alat atau perlengkapan yang dibutuhkan saat menari. Terus pada saat pementasan tari ada juga hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, gerakan dan teknik menari. Kedua, yaitu ekspresi. Gerakan dan teknik menari. Saat menari, gerakan itu harus sesuai dengan irama dan tempo, sehingga tarian yang ditampilkan itu terlihat harmonis. Kedua, ekspresi. Ekspresi yang harus ditunjukkan itu harus menyampaikan pesan dari tarian itu sendiri. Gitu. Terus setelah kita menampilkan sebuah pertunjukan, biasanya tuh penonton memberikan apresiasi. Ya, apa sih itu apresiasi seni? Apresiasi seni adalah suatu penilaian terhadap suatu karya seni. Apa aja nih yang diapresiasi? Yaitu mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Oke. Selanjutnya, kita belajar tentang PPKN, keragaman permainan tradisional. Kalian pernah bermain atau bermain permainan tradisional? Ini salah satu contoh dari permainan tradisional. Ini namanya permainan egrang. Alat egrang itu seperti ini, kayak bambu ini. Egrang ini melatih keseimbangan kita. Saat berjalan, kita berjalan di atas bambu ini, keseimbangannya dilatih. Terus ada engklek. Salah satu dari kalian pastinya pernah bermain engklek kayak gini. Terus ada permainan yang dilakukan secara berkelompok. Pertama ada namanya gobak sodor. Pernah kan kalian bermain gobak sodor? Biasanya gobak sodor ini dibagi atau dimainkan secara berkelompok. Satu ini terdiri dari 2 kelompok. Kalau gobak sodor terdiri dari 2 kelompok, yang satu jaga, yang satu jadi pemain. Satu kelompok jaga, satu kelompok pemain. Dan ini ada ular naga panjang. Terus apa manfaat dari bermain permainan tradisional? Bisa kalian lihat di layar ini. Pertama, melestarikan budaya bangsa Indonesia. Habis itu melatih kerja sama, bersikap sportif. Habis itu berolahraga tentunya sambil bermain. Oke, next ya. Kemarin kalian sudah belajar mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Dan
kemarinnya lagi kalian juga sudah belajar atau sudah diberikan materi tentang bagaimana cara meringkas atau bagaimana membuat ringkasan itu. Kita review sedikit ya. Pertama, mendengarkan dengan seksama. Jadi, guru memberikan teks atau membacakan teks, kalian harus mendengarkan dengan seksama. Kedua, kalian menyalin hal-hal pokok, seperti gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setelah kalian menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kalian kembangkan hal-hal pokok itu menjadi sebuah paragraf yang singkat. Yang tadinya 4-3 paragraf, kalian ringkas menjadi cuma 1 paragraf. Nah, itu namanya membuat ringkasan. Nah, membuat ringkasan dari teks lisan caranya seperti itu. Oke, kita ke matematika. Di matematika kita belajar menentukan jumlah besar sudut pada segi 4. Kemarin kita udah belajar tentang belajar menentukan jumlah besar sudut pada segitiga. Kalau jumlah keseluruhan segitiga, besar sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Sedangkan di segi 4 adalah 360 derajat. Yuk, mari kita hitung. Ini dia. Keseluruhan ini, jumlah besar sudut ini keseluruhan kalau dihitung itu ada 360 derajat. T ada 360 derajat. Di sini ada 90 derajat, 52 derajat, dan sisanya belum diketahui. Bagaimana caranya mengetahui atau menemukan sudut X-nya ini? Kemarin kalau di segitiga, yaitu sudut yang belum diketahui sama dengan 180 dikurangin sudut yang sudah diketahui. Contohnya seperti ini. Kalau sudut yang diketahui kan ini di segitiga ya kemarin. Segitiga itu yang belum diketahui sudut X. Misal, terus caranya adalah 180 derajat dikurangin sudut yang sudah diketahui. Mungkin sudut yang diketahui sudut M, terus ditambah sudut N, yang diketahui sudut M sama sudut N, terus ditambah. Nah, kalau di segitiga kemarin seperti itu. Kalau di persegi 4 bagaimana? Yuk kita lihat ya. Nih, caranya sama. Cuma yang membedakan adalah besaran sudut ini. Jadi kalau di segi 4 tadinya adalah 360 derajat. Jadi 360 derajat dikurangin sudut yang sudah diketahui. Sudut yang sudah diketahui adalah 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah 52 derajat. Yuk kita hitung ya. 360 total dari ini semua tadi adalah 232 derajat. Jadi 360 derajat dikurangin 230 derajat sama dengan 128 derajat. Jadi sudut X ini adalah 128 derajat. Kalau kalian totalin semua, kalian jumlahkan semua, sudut ini berjumlah 360 derajat. 90, 90, 52, 128, totalnya 360 derajat. Yuk, kita hitung lagi ya. Nih, sudut yang diketahui ada 49 derajat, 72 derajat, 127 derajat. Yang belum diketahui adalah sudut A ini. Caranya kita tengok. Caranya seperti ini ya. Besar sudut A 360 derajat dikurangin sudut yang sudah diketahui 49 ditambah 72 ditambah 127.
Jadi 360 totalnya dari ini semua adalah 248. Dikurangin 360 yaitu 112. Yuk, yang ini. Nah, yang ini cuma diketahui 62 derajat. Tapi perlu diingat ya, kalau tegak lurus seperti ini, ada seperti ini, tegak lurus nih. Ini namanya apa? Siku. Kalau siku pastinya atau tentunya nilainya berapa? Sudutnya 90 derajat. Jadi kalau nggak ada sih angkanya kayak gitu. Kalau seperti ini langsung aja. Ini 90 derajat. Ini juga 90 derajat. Caranya gimana? Yuk kita lihat. Nih. Besar sudut B. Ya, di sini ya sudut B-nya. Sudut B. Besar sudut B adalah 360 derajat dikurangin ini tadi 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah 62 derajat. Habis itu total dari ini semua adalah 242. 360 dikurangin 242 adalah 118. Jadi sudut B adalah 118. Seperti itu. Kalau kalian totalin nanti 360 derajat. Oke. Untuk lebih jelasnya, kalian akan menonton video setelah ini. Jadi kalau belum jelas, kalian akan lebih jelas lagi dengan video ini. Oke, thank you for today. I think it's enough. Have a nice day. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi bentuk segi empat yang lain. Derajat 60 derajat 120 derajat 120 derajat. Mari kita jumlahkan keempat sudut tersebut. 60 derajat ditambah 60 derajat ditambah 120 derajat ditambah 120 derajat sama dengan 360 derajat. Jumlah keempat sudut tersebut adalah 360 derajat. Apakah kalian melihat persamaan dari hasil perhitungan sudut segi empat tersebut? Ya, ketiga segi empat tersebut memiliki jumlah sudut yang sama, yaitu 360 derajat. Hal tersebut membuktikan bahwa semua segi empat memiliki jumlah besar sudut yang sama, yaitu 360 derajat. Fakta tersebut dapat kita gunakan untuk mencari tahu salah satu sudut segi empat yang belum diketahui. Ayo kita mencari tahu cara menentukan besar sudut segi empat yang belum diketahui. Perhatikan segi empat ini. Besar sudut A pada segi empat ini adalah 95 derajat. Sudut B 55 derajat. Sudut C 115 derajat. Berapa besar sudut C pada segi empat tersebut? Untuk menghitung salah satu besar sudut segi empat yang belum diketahui, kita dapat menggunakan rumus besar sudut segi empat yang belum diketahui sama dengan 360 derajat dikurangi jumlah ketiga sudut yang telah diketahui. 360 derajat dikurangi 95 derajat ditambah 55 derajat ditambah 115 derajat. 360 derajat dikurangi 265 derajat sama dengan 95 derajat. Jadi
Besar sudut yang belum diketahui adalah 95 derajat.